Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Arasid, memiliki NIM yaitu 22080036. Saya berasal dari Prodi D3 Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, tahun 2022. Dalam mata kuliah Survei dan Pemetaan, saya berasal dari sesi E61. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas laporan 1, Praktikum Survei dan Pemetaan, yang memiliki judul menempatkan titik pada garis lurus dan memperpanjang garis lurus di lapangan. Saya berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan Fikri Maulana LD, Fahrul Reza, Farid Arasid, dan Fadila Difawanda. Dosen pengampu dalam mata kuliah Survei dan Pemetaan kali ini yaitu Bapak Riko Mayudi, STMT. Menempatkan titik pada garis lurus dan memperpanjang garis lurus. Kami melakukan praktikum pada hari Selasa, tanggal 6 September tahun 2022. Waktunya yaitu jam 7 pagi sampai jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Berlokasi di depan gedung rektorat. Cuaca saat praktikum yaitu cerah. Tujuan kami melakukan praktikum yaitu mahasiswa mampu dalam menempatkan titik pada garis lurus di lapangan. Yang kedua, mahasiswa mampu terampil dalam memperpanjang garis lurus di lapangan. Landasan teori. Sebuah garis lurus terbentuk oleh dua buah titik, atau dengan kata lain, dapat ditentukan bila diketahui jarak antar dua titik tersebut, atau dua titik yang berbeda tempat. Untuk menyatakan titik-titik tersebut di lapangan, kita bisa menggunakan beberapa alat untuk menandakannya, yaitu pen ukur, yalon, pita ukur, atau tanda-tanda lainnya. Titik tersebut bersifat sementara sebagai alat bantu pada saat pengukuran di lapangan. Dalam membuat garis lurus, harus diketahui ujungnya dan merupakan tanda yang jelas sehingga bisa mudah untuk dikenal di lapangan. Umumnya, tanda yang digunakan adalah yalon, pen ukur, agar garis lurus yang dibuat terlihat jelas. Maka beri titik pembantu atau titik perantara yang diletakkan segaris sedemikian rupa di antara kedua titik ujung tersebut. Untuk gambarnya seperti ini. Seperti yang terlihat di gambar, untuk membuat titik ABCD segaris dengan titik PQ, maka dibutuhkan dua pekerja atau lebih. Satu orang berada di titik P dan memandang ke arah Q dengan jarak lebih kurang 1 meter. Orang kedua berada di sisi PQ sambil membawa beberapa jalon, kemudian dengan mengikuti aba-aba dari orang yang berada di titik P. Orang kedua akan menancapkan jalon di titik ABCD. Memperpanjang garis lurus di lapangan bisa dikerjakan oleh dua orang atau sendirian. Cara mengerjakannya tidak berbeda jauh dengan membuat garis lurus. Akan tetapi, jalon ditempatkan oleh orang kedua di titik perpanjangan PQ. Sedangkan orang pertama membidik berdiri di belakang sudut P untuk memberi aba-aba kepada orang kedua. Untuk memperpanjang garis lurus bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Karena kelompok kami menggunakan titik-titik yaitu P, A, B, C, Q, D, E. Dengan titik utamanya P sampai Q. Dan perpanjangan titiknya yaitu D dan E. Jadi kami mendapatkan rumus yaitu sigma PE sama dengan P sampai A tambah A sampai B tambah B sampai C tambah C sampai Q tambah Q sampai D tambah D sampai E.
dengan bentukan gambar sebagai berikut. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat tulis dan buku catatan untuk mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Yang kedua, yalon sebagai penanda. Yang tiga, pen ukur juga sebagai penanda. 4, kompas sebagai penentu arah. 5, pita ukur sebagai mengukur jarak dari titik atau jarak dari memperpanjang garis di lapangan. Yang keenam, helm safety untuk keselamatan kita. Yang ketujuh, rompi safety juga untuk keselamatan kita. Keselamatan kerja. 1. Mahasiswa memakai sepatu. 2. Memastikan jumlah alat yang dipinjam. Yang ketiga, pastikan alat dalam keadaan baik dan tidak rusak. 4. Hindari kehilangan alat. 5. Memakai helm safety untuk keamanan kepala Anda. 6. Gunakan rompi safety untuk identitas Anda di lapangan. Langkah kerja. Yang pertama, persiapan. Persiapkanlah alat yang dibutuhkan. Buat bon alat dan tanda tangan dan diketahui dosen yang mengajar. Pergi ke lokasi praktikum. Yang kedua, menempatkan titik pada garis lurus di lapangan. Langkahnya yaitu dirikan yalon pada titik P dan titik Q. Lihatlah gambar berikut. Kami mengambil data titik utama dari P sampai Q memakai jarak 20 meter. Dari titik P ini ke titik Q ini berjarak 20 meter. Satu orang berada di titik. Biar lebih jelas saya akan jelaskan di gambar. Satu orang berada di titik P, memandang ke arah Q untuk melihat apakah lurus dari garis tersebut. Dengan cara yang sama, lakukanlah untuk menambah titik A, B, C. Langkah memperpanjang garis lurus di lapangan, yaitu membuat garis lurus P dan Q dengan menancapkan yalon di titik P dan Q. Orang pertama masih berada di titik P memandang ke arah Q. Dan orang yang kedua berdiri di titik D sebagai titik yang untuk memperpanjang garis lurus tadi. Dan orang kedua itu menunggu aba-aba dari titik P apakah titik tersebut lurus dengan titik P, A, B, C, Q. Apabila sudah ada aba-aba dari orang pertama, orang dua akan menancapkan tanda, bisa memakai pen ukur atau yalon di titik D. Dilakukan langkah tersebut sampai titik yang dibutuhkan, karena kelompok kami menambahkan hanya 2 titik, yaitu D dan E. Catat dan tulis data praktikum yang telah didapatkan. Sketsa, yaitu denah tempat praktikum seperti ini. Data praktikum. Pada titik P sampai A, kami menggunakan jarak 5 meter. Titik A sampai B menggunakan jarak 5 meter. Titik B sampai C menggunakan jarak 5 meter. Titik C sampai Q menggunakan jarak 5 meter. Titik Q sampai D menggunakan jarak 2 meter. Titik D sampai E menggunakan jarak 2 meter. Analisis dan pengolahan data. Dari titik-titik yang dari data praktikum tadi, saya akan menggunakan skala 1:100. Jadi mendapatkan hasil dari jarak titik P sampai titik A yaitu 5 cm, titik A sampai B 5 cm, titik B sampai C 5 cm, titik C sampai Q 5 cm, dan titik perpanjangan Q sampai D 2 cm, titik D sampai E 2 cm.
Hasil pembahasannya yaitu jarak sebenarnya yaitu 5 meter tambah 5 meter tambah 5 meter tambah 5 meter tambah 2 meter tambah 2 meter yaitu 24 meter, dan dikonversi dengan skala 1:100 menjadi 24 cm. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Dari hasil praktik di atas dijelaskan cara pembuatan garis lurus dengan alat sederhana, yaitu dengan 4 buah yalon, 3 pen ukur, 1 kompas, dan 1 buah pita ukur. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat adalah saat mengukur garis lurus di lapangan, semua titik harus membentuk garis lurus, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang sempurna dan tidak meleset. Saran. 1. Dalam pengerjaan dalam kelompok, kita harus saling tolong-menolong, baik dalam pengukuran, penencapan yalon, dan lain-lain. Harus fokus mengukur garis lurus, sehingga bentuk garis lurus yang kita buat itu sempurna. Dokumentasi. Inilah dokumentasi dari kelompok kami. Itulah yang bisa saya presentasikan pada kali ini. Semua manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.